Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Syakir dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Soal pertama, jelaskan kembali bagaimana pelanggaran hak konsumen dua raksasa smartphone dengan bahasa Anda sesuai dengan penjelasan pada sesi perkuliahan. Sebutkan juga contoh lainnya. Isu baterai dan pembatasan kinerja salah satu contoh pelanggaran yang pernah terjadi ketika Apple ketahuan membatasi kinerja perangkat iPhone lama dengan alasan untuk menghindari shutdown mendadak karena baterai yang sudah menurun kualitasnya. Namun banyak konsumen merasa bahwa Apple tidak memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan ini sehingga para pengguna tidak bisa memilih antara ingin mengganti baterai atau menerima pembatasan kinerja. Apple kemudian dikenakan denda dan dipaksa untuk memberikan kompensasi pada konsumen dan menawarkan penggantian baterai dengan biaya lebih rendah. Contoh lainnya adalah penjualan produk dengan informasi yang menyesatkan. Misalnya, perusahaan yang mengiklankan produk smartphone dengan fitur tertentu yang ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini merugikan konsumen karena mereka membeli produk dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Soal yang kedua, jelaskan definisi CSR dan contoh penerapannya pada 4 perusahaan BUMN yang telah dijelaskan dan dipresentasikan pada sesi perkuliahan. Definisi CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. CSR mengacu pada kewajiban perusahaan untuk berperan aktif dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, sambil tetap menjalankan bisnis yang menguntungkan. Contoh penerapan CSR pada 4 perusahaan BUMN, yaitu pertama, PT Pertamina Persero. Pertamina memiliki berbagai program CSR yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu program unggulannya adalah Pertamina Village yang membina 62 desa dengan 131 program dan dari berbagai pilar CSR program. Program ini mencakup pengembangan ekowisata dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal, serta pemberian beasiswa bagi pelajar. Yang kedua, PT PLN Persero. PLN melaksanakan CSR melalui program Community Involvement dan Development atau yang disingkat CID, yang fokus pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan energi terbarukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil, serta program penghijauan yang melibatkan penanaman pohon di berbagai lokasi. PLN juga berkontribusi dalam pengelolaan sampah melalui proyek bahan bakar jumputan padat atau yang disingkat BBJP. Berikutnya yang ketiga, PT Bank Rakyat Indonesia. BRI Peduli Ini Sekolahku, pemberian bantuan di SDN 01 dan SDN 02 Gunung Gelis adalah wujud nyata dukungan dan kepedulian Bank BRI dalam membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya yang keempat, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Telkom Indonesia menjalankan program CSR yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan masyarakat melalui inisiatif seperti Internet Desa yang menyediakan akses internet gratis di desa-desa terpencil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Telkom juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur TIK untuk mendukung pendidikan di daerah yang kurang terlayani. Selanjutnya ada studi kasus pertama. Dilema etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Identifikasi masalahnya, CEO
menghadapi dilema antara etika dan hukum terkait penjualan produk farmasi yang memiliki efek samping serius namun sah secara hukum. Meskipun produk tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan, CEO harus menyadari bahwa menyembunyikan informasi mengenai efek samping adalah tindakan yang sangat tidak etis dan bisa membahayakan konsumen. Urgensi masalah. Masalah ini sangat urgent karena dapat berdampak langsung pada kesehatan konsumen dan kepercayaan pasar. Menyembunyikan informasi atau gagal bertindak dengan cepat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada reputasi perusahaan dan risiko hukum yang lebih besar. Dalam industri farmasi, masalah terkait keselamatan konsumen adalah prioritas utama dan harus segera ditangani. Dampak masalahnya, dampak dari masalah ini sangat signifikan baik bagi keamanan konsumen maupun bagi kepercayaan publik terhadap perusahaan. Jika efek samping serius tidak diungkapkan, konsumen yang menggunakan produk tersebut bisa mengalami kerusakan kesehatan, yang tentu saja berisiko menimbulkan tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Solusi masalahnya adalah solusi yang tepat bagi CEO adalah mengungkapkan efek samping produk tersebut kepada publik secara transparan meskipun produk tersebut sah secara hukum. CEO harus segera mengeluarkan pernyataan resmi kepada konsumen dan melaporkan masalah tersebut kepada regulator kesehatan, serta mempertimbangkan untuk menarik produk dari pasar jika efek sampingnya cukup serius meskipun ini dapat menimbulkan kerugian finansial jangka pendek. Langkah ini akan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan konsumen dan etika bisnis. Kesimpulannya adalah, dalam situasi ini, etika lebih penting daripada hukum. Meskipun produk tersebut sah menurut hukum, keselamatan konsumen dan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama. CEO harus mengungkapkan efek samping, menarik produk dari pasar, dan berkomunikasi secara transparan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan etika. Meskipun langkah ini mungkin mengarah pada kerugian finansial sementara, putusan yang mengutamakan etika akan memperkuat reputasi perusahaan dalam jangka panjang dan melindungi konsumen dari potensi bahaya. Studi kasus yang kedua tentang pelanggaran hukum bisnis dalam praktik penggajian. Identifikasi masalah, manajer sumber daya manusia di sebuah perusahaan e-commerce dituduh terlibat dalam praktik penggajian yang meragukan dan mengklasifikasikan pekerja lepas sebagai kontraktor independen. Untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam membayar gaji dan tunjangan yang seharusnya diberikan kepada pekerja tetap. Selain itu, manajer tersebut juga dikabarkan memberikan preferensi kepada teman-temannya dalam proses perekrutan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam tenaga kerjaan. Urgensi masalahnya, masalah ini sangat urgent karena melibatkan pelanggaran terhadap hak pekerja dan ketentuan hukum ketenaga kerjaan yang harus segera ditanggapi untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Dampak terhadap reputasi perusahaan dan kemungkinan tuntutan hukum bisa sangat merugikan dalam jangka panjang, baik secara finansial maupun dalam hal loyalitas karyawan. Penyelesaian yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi masalah ini. Dampak masalahnya, jika tuduhan ini terbukti benar, perusahaan berisiko menghadapi tuntutan hukum terkait pelanggaran hukum ketenaga kerjaan, termasuk penghindaran kewajiban, penggajian, dan tunjangan yang dapat merugikan pekerja. Selain itu, praktik perekrutan yang tidak adil dapat mengarah pada diskriminasi, merusak reputasi perusahaan, dan menurunkan kepercayaan karyawan serta calon pekerja. Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi dari regulator ketenagakerjaan dan harus membayar denda atau kewajiban yang terlewatkan. Solusi masalahnya adalah perusahaan harus segera melakukan audit penggajian untuk memastikan bahwa pekerja yang seharusnya mendapatkan hak pekerja tetap diberikan perlakuan yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan perlu menyusun ulang proses perekrutan agar lebih transparan dan adil. Menghindari praktik diskriminasi atau favoritisme, pelatihan hukum ketenagakerjaan juga harus diberikan kepada manajer HR dan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai hak kerja dan kewajiban perusahaan. Jika tuduhan terhadap manajer terbukti, tindak disipliner yang sesuai termasuk pemecatan perlu diterapkan. Simpulannya adalah
Perusahaan harus mengambil langkah segera untuk menangani tuduhan penggajian yang tidak sah dan praktik rekrutan yang tidak adil dengan melakukan audit internal, memperbaiki kebijakan perekrutan, serta memberikan pelatihan kepada manajer tentang kewajiban etika tenaga kerjaan. Tindakan tegas terhadap manajer yang terlibat akan membantu memitigasi risiko hukum dan reputasi perusahaan, serta menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan keadilan dalam ketenaga kerjaan. Sekian presentasi jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.